Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ada perintah Allah yang dalam kewajiban kita sebagai muslim, kita diminta betul oleh Allah untuk melaksanakannya. Dan melaksanakan perintah ini adalah melaksanakan kewajiban yang mana seorang muslim, baik laki perempuan, yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani, yang punya tanggung jawab untuk melaksanakannya, melakukan ibadah ini. Untuk laki-laki tidak ada istilah untuk tidak melaksanakannya. Sesibuk apapun, ya, sakit sekalipun, ya, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Kalau bagi perempuan, ada ketika mereka haid atau nifas, mereka boleh tidak melaksanakannya. Apa ibadah tersebut? Yaitu ibadah sholat. Sholat fardu, sholat 5 waktu bagi laki-laki ketika ia sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Oh, saya musafir, waktunya tanggung, silakan diatur sendiri. Mau dilaksanakan sholatnya di qasar, sholatnya di jamak, ya, jamak takdim atau didahulukan, melaksanakannya di waktu yang belum masuk sungguh itu didahulukan, atau jamak takhir, waktunya sudah masuk tapi diakhirkan dan dikosor atau dipendekkan jumlah rakaatnya bisa. Tetapi yang namanya bagi pria tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah sholat fardu ini. Kalau bagi perempuan, seperti yang saya katakan tadi, bila seorang perempuan haid dan nifas, ya, maka tidak dia melaksanakannya saat keadaan tersebut. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak suci. Sementara melaksanakan sholat itu haruslah suci dari hadas, suci dari najis, dan suci dari hal-hal yang membatalkan sholat itu sendiri. Nah, lalu apa yang ingin saya coba jelaskan pada kesempatan ini mengenai perintah sholat ini? Yaitu satu hal yang barangkali sebagian kita menganggap bahwa sholat itu sebagai kewajiban yang kita laksanakan. Tapi satu hal yang sering kita abaikan, bahwa kita tidak terbiasa, sebagian kita, untuk melaksanakan sholat itu tepat waktu atau sholatnya sesuai jadwal yang ditentukan atau on time. Misalnya tepat waktunya gimana? Waktu zuhur masuk kita sholat, waktu asar masuk kita sholat. Jadi tidak menunggu-nunggu. Ya, waktu subuh masuk, walaupun kita masih dalam peraduan, masih tidur, kita bangun lalu menunaikan sholat sesuai waktunya. Karena itulah makna firman Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu bagi orang mukmin itu waktunya sudah ditentukan. Ya, jadi tidak seenaknya kita melaksanakan sholat itu. Kalau subuh waktunya 4:30 lalu laksanakan pukul 7, ya. Nah, itu namanya sholat duha. Kecuali kita kesiangan atau karena kecapean lalu bangunnya telat. Tapi kalau setiap hari melakukan kayak gitu, ya itu kebiasaan buruk yang harus diganti. Nah, terkait dengan itu, apa sih yang menyebabkan bahwa kita atau sebagian kita tidak on time dalam melaksanakan sholat tersebut? Paling tidak ada 4 alasan, ya, kenapa orang tidak on time dalam melaksanakan sholat. Yang pertama
adalah bahwa orang belum memahami sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang penting. Ya. Jadi sebagian orang tidak on time sholat, yang penting sholat itu dilaksanakan. Masih dalam durasi waktu sholat. Walaupun dia sebenarnya santai, punya waktu luang yang cukup panjang, namun tidak dilaksanakan. Tapi karena dia menganggap sholat itu masih ada waktu, ya sudah, santai aja, nanti juga masih ada waktu zuhur kok. Alasannya kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa sholat itu penting dilakukan di waktu yang ditentukan. Begitu masuk sholat, waktu sholat. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Dia nggak nganggap itu penting. Padahal kalau Nabi katakan, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus memiliki kuncinya. Dan kunci surga itu adalah sholat. Rasulullah sendiri mengatakan, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dan tepat waktu, maka pahamilah bahwa sholat yang kita laksanakan adalah benar-benar sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Kenapa? Karena Rasulullah, kalau kita ingin meniru beliau sholatnya selalu on time. Yang pertama, jadi biasakanlah kita memahami bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bangunan, kalau sebuah bangunan tiangnya tidak kuat dan kokoh, maka dia akan mudah ambruk. Agar bangunan keimanan kita itu bagus, maka tiangnya itu harus kokoh. Nah, kekokohan tiang suatu bangunan itu ditentukan oleh ibadah sholat. Artinya, kalau sholat kita kokoh, maka ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan ikut kokoh. Yang kedua, alasan orang tidak on time dalam melaksanakan sholat itu adalah dengan alasan sibuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid sudah terdengar kumandang suara azan. Tapi karena dia sibuk, nantilah saya bekerja ini. Kan juga bisa saya lakukan nanti. Saya sibuk banget ini. Kalau saya tidak rampungkan sekarang, nanti kapan lagi? Sementara saya nanti bisa sholat di lain waktu setelah ini. Ini kesalahan yang kedua, bahwa kita menganggap sholat itu adalah dengan alasan sibuk kita tunda pelaksanaannya. Padahal yang namanya sholat itu sebenarnya mengingatkan kita akan kedisiplinan kita. Sholat itu kan tidak datang sewaktu-waktu. Sudah ada waktu yang kita tahu, nanti dari subuh 4:30, nanti jam 12-an kita sholat zuhur. Ya, jam 15 kita sholat asar, kan sudah ada jadwal waktunya. Artinya sudah bisa kita manage waktunya. Tapi dengan alasan sibuk, kadang-kadang kita menunda sholat kita sehingga kita tidak on time dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, kenapa orang banyak sholat tidak on time? Karena alasan tanggung. Kenapa tanggung? Dia sedang bekerja, kalau saya tinggalkan sholat nanti saya dadak memulai lagi. Nanti saya memulai dari awal lagi. Mending saya tunda saja sholat saya, karena tanggung kalau tidak saya rampungkan pekerjaan saya, malah nanti saya konsentrasi lagi, susah. Biasanya seperti itu. Ya, pekerjaannya kalau dihitung 100% masih ada 10% lagi. Sementara waktu sholat datang. Dia beranggapan, udahlah, ini tanggung, nanti aja sholatnya. Tidak ada tanggung istilah untuk melaksanakan sholat. Bila waktu sholat itu masuk, kita tinggalkan urusan-urusan dunia kita, lalu kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut, dan nanti toh bisa kita lanjutkan pekerjaan tersebut. Bahkan kalau kita pintar mengatur waktu kan bisa. Kalau nanti saya misalnya pukul 12 kumandang azan, berarti saya sebelum pukul 12 pekerjaan saya ini harus sudah saya kelarkan. Kalaupun tidak kelarkan, paling tidak sebelum pukul 12 ini saya akan berhenti dan saya lanjutkanlah nanti setelah waktu sholat selesai atau isoma selesai, istirahat, sholat dan makan siang misalnya. Begitu, jadi tidak ada istilah sholat itu kita tunda, tidak on time, kita hanya karena tanggung waktunya mengerjakan pekerjaan
pekerjaan. Alasan yang keempat, kenapa orang tidak sholat itu tepat waktu? Karena kebiasaan telat. Mungkin saudara pernah lihat ada sholat Jumat, ada orang selalu aja dia datang di menjelang iqomah, atau bahkan sudah iqomah baru datang. Karena memang dia sengaja. Ngapain dengar khotib khutbah lama? Ngapain awal-awal masuk enak juga sholat? Waktu sholat datang, saya datang. Waktu sholat dimulai, baru saya datang. Nah, ini orang-orang yang memang punya kebiasaan telat dalam melaksanakan ibadah sholat. Nauzubillahimindzalik. Kalau kita terbiasa telat seperti ini dalam sholat, nanti kita juga bisa telat dalam urusan-urusan dunia kita. Telat menikah, telat menyelesaikan studinya, telat dengan rencana yang dia lakukan, telat nanti punya anak, telat juga sukses, dan telat juga bisa masuk surga. Nah, nauzubillahi min dzalik. Kebiasaan telat itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita ingin melakukan sebuah urusan, agar urusan kita itu sukses, agar urusan kita itu berhasil, maka janganlah kita memiliki kebiasaan telat dalam melakukan sesuatu. Karena yang namanya terlambat tetap tidak enak. Anda kuliah lalu masuk ke ruang kelas saat kuliah sudah berlangsung sekian menit. Kita datang ketok pintu mengganggu orang sekelas. Tidak enak buat teman Anda dan tidak enak buat Anda yang telat. Anda akan malu dan bisa saja dosen menegur kok telat. Apalagi kalau telatnya telat sengaja. Telat sekali-sekali dimaklumi, tapi kalau dosen tahu bahwa dia setiap hari telat, ya kalau kuliah luring misalnya, berarti itu kebiasaan buruknya. Maka saudara-saudara sekalian, biasakanlah kita dalam sholat kita itu tidak suka telat dalam melakukan. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Melakukan sesuatu kalau memang sudah timingnya, lakukan. Jangan ditunda. Jangan nanti aja. Nah, akhirnya kita tidak melakukan sesuatu itu tidak tepat waktu. Ada tugas dari dosen. Tunda aja, nanti aja. Akhirnya tugas begitu ditunda-tunda, dosen lain juga bertugas, menumpuk dan pusing sendiri dengan tugas tersebut. Akhirnya sama sekali tidak diselesaikan tugas tersebut. Saudara sekalian, itulah 4 hal alasan kenapa orang suka tidak on time atau tepat waktu dalam melaksanakan ibadah sholat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.